Di kota Madinah yang indah, tinggallah seorang pemuda baik hati bernama Hasan. Dia adalah cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat disayang karena akhlaknya yang mulia. Suatu sore, saat Hasan sedang duduk di depan rumahnya, tiba-tiba datang seorang pemuda dari desa yang terlihat sangat marah datang. "Hei Hasan, aku tidak suka dengan kamu dan keluargamu," teriak pemuda itu dengan suara kasar. Hasan tidak marah sedikitpun, ia malah tersenyum dan dengan ramah bertanya, "Ada apa saudaraku, seperti ada yang mengganggu hatimu?" Pemuda itu semakin keras dan kasar berteriak dan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Tapi Hasan tetap sabar mendengarkan tanpa membalas dengan kata-kata kasar. Setelah pemuda itu capek berteriak, Hasan bangkit dan berkata dengan lembut, "Saudaraku, mungkin kamu lapar. Atau ada masalah yang membuatmu sedih?" Bukannya menjawab, pemuda itu kembali marah lagi. Kemudian Hasan memanggil pembantunya untuk meminta diambilkan kantong berisi uang perak. Dengan senyum tulus, ia memberikan uang itu kepada pemuda yang telah menghina dirinya. "Maafkan aku jika ada salah, saudaraku. Ini sedikit rejeki yang bisa kubagikan untukmu." Melihat kebaikan Hasan, hati pemuda itu langsung luluh. Air mata mengalir di pipinya, dia langsung berlutut dan meminta maaf. "Ya Allah, ampuni aku. Ternyata kamu memang cucu Nabi yang baik. Aku hanya ingin menguji apakah kamu sebaik yang orang-orang ceritakan. Sekarang aku tahu bahwa hatimu benar-benar mulia seperti Rasulullah." Kisah selanjutnya ialah tentang kisah petani yang dermawan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani baik hati bernama Ahmad. Setiap hari dia bekerja keras merawat kebunnya dengan penuh cinta dan kesabaran. Suatu hari, seorang hamba Allah yang soleh yang sedang dalam perjalanan melewati desa tersebut. Tiba-tiba dia mendengar suara dari langit dan berkata, "Siram kebun si Ahmad." Hamba Allah itu pun heran dan melihat ke atas. Ada awan hitam yang bergerak menuju suatu arah tertentu. Kemudian hujan deras turun tepat di atas sebuah kebun. Penasaran, ia ikuti aliran air hujan itu. Hingga sampailah dia di kebun tempat seorang petani sedang dengan gembira mengalirkan air ke tanaman-tanamannya. "Assalamualaikum, Paman. Bolehkah saya tahu nama Paman?" tanya hamba Allah itu ramah. "Waalaikumsalam, nama saya Ahmad," jawab si petani sambil tersenyum. "Subhanallah, nama Paman persis dengan nama yang saya dengar dari langit tadi." Suara itu menyuruh agar kebun Paman ini disiram. "Pasti ada sesuatu yang istimewa dengan kebun ini," ungkapnya lagi. Si petani Ahmad hanya tertawa kecil. "Saya tidak tahu kalau ada suara dari langit. Yang saya tahu, setiap kali panen, saya selalu membagi hasil kebun ini menjadi 3 bagian." "3 bagian?" "Iya. Sepertiganya saya berikan untuk tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Sepertiganya lagi untuk makan keluarga saya. Dan sepertiganya lagi saya gunakan untuk membeli bibit baru." Hamba Allah itu takjub. Pantas Allah menurunkan hujan khusus untuk kebun Paman. Ternyata kebaikan Paman dalam berbagi rejeki telah sampai ke langit. Si petani Ahmad hanya tersenyum malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan sederhana berbagi yang dilakukannya ternyata diperhatikan oleh Allah SWT. Di sebuah kota, tinggallah seorang pemuda bernama Yusuf yang sangat ingin belajar agama. Dia berkeliling ke banyak tempat untuk mencari guru yang bisa mengajarkannya agar lebih dekat dengan Allah SWT. Suatu hari, ada seseorang yang berkata padanya, "Kalau kamu benar-benar ingin belajar, pergilah ke kota sebelah, di sana ada Hasan yang bisa mengajarimu." Yusuf sangat senang mendengarnya dan langsung berangkat ke kota seberang. Setibanya di sana, dia bertanya kepada orang-orang, "Di aman rumah Hasan?" Orang-orang menunjuk sebuah rumah sambil berkata, "Itu rumahnya, tapi dia orangnya tidak baik. Suka berbuat yang tidak benar." Yusuf yang bingung tetap mendatangi rumah itu. Kebetulan si pemilik rumah sedang menunggu temannya yang juga bernama Yusuf. Ketika mendengar nama Yusuf, ia pun langsung membuka pintu rumah. Melihat pemilik rumah, Yusuf langsung menangis bahagia. Tanpa tahu siapa orang itu sebenarnya, ia berkata, "Paman, ajari saya untuk lebih dekat dengan Allah. Saya sudah mencari kemana-mana dan hanya menemukan Paman." Pemilik rumah yang bingung dan ingin cepat-cepat mengusir Yusuf pun menjawab dengan asal. Ia berkata, "Pergi ke gunung di ujung kota. Ambil air di sana untuk berwudu, kemudian sholat sampai Allah memberi petunjuk." Yusuf langsung pergi ke gunung dan dengan hati yang tulus, dia mengikuti semua perintah yang dia dengar. Dia sholat dan berdoa dengan sungguh-sungguh setiap harinya. Karena niatnya yang baik dan berprasangka baik kepada orang lain, Allah SWT memberikan ilmu dan petunjuk kepada Yusuf.
Dia kemudian menjadi orang soleh yang banyak didatangi oleh orang untuk belajar agamanya padanya. Hadiah bagi tebakan jitu. Baginda Raja Harun al-Rashid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, lanjut Abu Nawas, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian, Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya. Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun begitu jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak. Jawab. Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rashid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Cerita humor, Abu Nawas pengawal raja. Alkisah, Abu Nawas bertugas menjadi pengawal raja. Kemanapun raja pergi Abu Nawas selalu ada di dekatnya. Raja membuat undang-undang kebersihan lingkungan, yang pada salah satu pasalnya berbunyi, dilarang berak di sungai kecuali raja atau seizin raja. Pelanggaran atas pasal ini adalah hukuman mati. Suatu hari raja mengajak Abu Nawas berburu ke hutan. Dilalah raja kebelet berak, karena di hutan maka raja berak di sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Raja berak di suatu tempat, Abu Nawas ikut berak juga di sebelah selatan dari raja. Begitu raja melihat ada kotoran lain selain kotorannya, raja marah. Dan diketahui yang berak adalah Abu Nawas. Abu Nawas dibawa ke pengadilan, Abu Nawas divonis hukuman mati. Sebelum hukuman dilaksanakan, Abu Nawas diberi kesempatan membela diri, kata Abu Nawas. Raja yang mulia, aku rela dihukum mati, tapi aku akan sampaikan alasanku kenapa aku ikut berak bersama raja saat itu adalah bukti kesetiaanku pada Paduka Raja, karena sampai kotoran raja pun harus aku kawal dengan kotoranku. Itulah pembelaanku dan alasanku raja. Hukumlah aku. Abu Nawas yang divonis mati, diampuni dan malah diberi hadiah rumah dan perahu kecil untuk tempat kotorannya mengawal kotoran raja.